Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pertemuan keempat ini terkait perhitungan beban gaya. Perhitungan beban gaya dalam mata kuliah struktur beton bertulang ya. Pada prinsipnya ini dalam perhitungan struktur beton ini ada dua perhitungan ya. Yang pertama menghitung gaya luar, yang kedua itu menghitung gaya dalam. Apa saja sih untuk menghitung gaya luar kan gitu ya. Untuk menghitung gaya luar itu terdiri dari beban mati, beban hidup, beban gempa, dan beban lain-lain ya, yang menyangkut beberapa beban di kebutuhan si bangunan tersebut. Contoh misalkan kita akan membuat suatu lantai 2, misalkan lantai 2. Untuk lantai 2 ini kita akan membuat apartemen lah misalkan ya, membuat apartemen. Kita harus menghitung dulu kebutuhan dari apartemen tersebut, atau lebih sederhana kita membuat rumah tinggal lah ya. Di atas plat beton itu apa saja yang akan kita pasang kan gitu. Mulai dari beban matinya, misalkan kita ada plafon, ada meja, ada kursi kan gitu ya, ada orang di atas lantai tersebut. Itu pengaruh dari gaya luar. Artinya gaya luar ini kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk beban yang terjadi, yang akan dipakai di satu bangunan gitu ya. Setelah kita menghitung gaya luar, akan dapat kekuatan perlunya gitu, kuat perlu dari bangunan tersebut. Artinya kekuatan perlu ini kekuatan yang dibutuhkan oleh bangunan tersebut kan gitu ya, yang dibutuhkan dari bangunan tersebut. Selanjutnya setelah beban perlu atau gaya perlu atau kuat perlu di sini ditemukan, barulah kita merencanakan satu perencanaan struktur beton. Nah, di sini yang akan dipakai dalam struktur beton itu yaitu gaya dalam. Gaya dalam ini menghitung momen, gaya geser, torsi terkait struktur dari beton tersebut. Terkait yang kemarin sudah kita bahas, bahan bangunannya harus sesuai dengan spek kan gitu ya. Terus tulangannya yang sesuai, apakah besar tulangan bisa menahan beban yang diperlukan atau tidak kan gitu. Sehingga momen gaya dalam ini, kekuatan gaya dalam ini menjadikan kuat rencana gitu. Ketika si momen gaya geser, gaya torsi, terus momen lainnya ini disebut kuat nominal gitu. Kuat nominal ini dikali faktor reduksi untuk mendapatkan kuat rencana. Di sini ada kuat rencana ini sama dengan faktor reduksi ya. Faktor reduksi dikali kuat nominal atau kebutuhan gaya dalam tersebut. Gaya dalam di sini nanti diperhitungkan ada kebutuhan material, kebutuhan pembesian kan gitu ya. Apakah dimensinya cukup, tinggi balok misalkan berapa, lebarnya berapa kan gitu. Ini untuk menentukan kuat rencana. Kuat rencana ini syaratnya harus lebih besar daripada kuat perlu. Artinya yang pertama tadi kekuatan perlunya misalkan 100 kg, 100 kg dibutuhkan, berarti kan kuat rencana
itu harus melebihi dari 100 kg atau sama dengan kan gitu. Atau sama dengan 100 kg. Artinya kekuatan rencana ini harus melebihi atau sama dengan kuat perlu. Paham ya? Artinya prinsipnya seperti itu. Prinsipnya kita merencanakan suatu bangunan itu kekuatannya itu harus melebihi dari kekuatan yang dibutuhkan. Nah, kita masuk ini paham ya prinsipnya yang di bagian ini paham ya? Bisa dipahami? Nah, paham ya. Artinya kekuatan rencana harus melebihi dari kuat perlu. Adapun di sini tadi ada di gaya dalam di sini ada faktor reduksi. Kemarin saya sudah share materi terkait faktor reduksi kebutuhan. Ada yang faktor reduksi untuk balok, untuk kolom kan gitu ya, untuk plat beton. Ini beda-beda gitu, sesuai dengan kebutuhan faktor reduksinya. Artinya kita mencari kuat nominal aja gitu kan. Faktor reduksi sudah ditentukan oleh rumus SNI, PBI kan gitu. Terkait lanjut terkait load distribusi atau pendistribusian beban distribusi. Mendistribusikan beban gitu ya. Artinya mendistribusikan beban. Kita ilustrasikan ada lantai. Ini lantai berbentuk persegi ya. Di sini dengan 4 sisi, artinya 4 sisi di sini saya buat misalkan contoh ini yang kotak ini kolom lah. Kita ilustrasikan ini kolom. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D kan gitu ya. Nah, kolom-kolom ini dihubungkan dengan balok. Misalkan AB ini ada balok, BD ada balok, CD ada balok, AC ada balok. Artinya 4 sisi ini dikelilingi oleh balok. Nah, sedangkan yang tengah kita ilustrasikan ini plat lantai. Plat lantai artinya plat lantai ini mendistribusikan beban. Bentar, ada yang masuk. Mendistribusikan beban ke balok gitu ya. Ada 4 balok. Nanti si plat lantai ini menuju balok, bebannya itu ke balok gitu. Artinya di tengah-tengah yang titik pertemuan garis ini 0, harus 0, tidak ada beban. Nah, si tidak ada beban ini berarti kan bebannya itu ke pinggir, ke balok-balok yang ada di 4 sisi ini, ke pinggir. Nah, setelah balok dikasih beban sama plat, distribusikan ke kolom yang menumpuk balok tersebut. Misalkan balok ini ditumpuk oleh kolom A dan B gitu ya. Dan misalkan ini si balok yang BD ini ditumpuk oleh kolom B dan D gitu, dan seterusnya ya. Paham? Yang saya akan ilustrasikan di sini terkait pendistribusian beban. Pendistribusian beban, ada beban mati, tadi ada beban hidup kan gitu ya. Pastinya beban hidup di sini ada orang, ada meja, ada kursi gitu ya, yang bisa bergerak. Kenapa disebut beban hidup? Karena beban yang bergerak ini disebut beban hidup gitu. Misalkan orang berjalan-jalan di satu lantai, di kotak lantai ini, artinya beban hidup si orang tersebut akan mengelilingi plat lantai tersebut. Nah, kemana sih bebannya kan gitu ya? Kemana sih bebannya kalau misalkan kita ada beban hidup dan beban mati di dalam satu plat beton ini gitu. Nah, saya ilustrasikan di sini ada garis sehingga membentuk segitiga. Segitiga ini yang menjadi distribusi pembebanan. Tadi sudah disebutkan bahwa AB ini balok gitu.
A dan B ini CD itu kolom, artinya yang di tengah ini satu plat lantai dibagi 4 sehingga pendistribusiannya ke balok. Nah, untuk menghitung segitiga sudah paham semua bahwa perhitungan segitiga itu alas kali tinggi bagi 2 kan gitu ya, benar nggak? Halo, saya coba. Ya Pak, iya. Oke, saya coba kotret-kotret dulu ya, biar paham perhitungannya. Nanti saya buka ini dulu Word. Ini saya hentikan yang share itu ya. Saya masuk di ini ada dulu di Word-nya. Ada ya? Ini ada? Ada ya? Coba saya buat segitiga. Harus pakai pulpen nih. Bentar. Oke. Tadi di ilustrasi slide saya itu ada A, B. Oke. Ini plat lah ya. Ketika si baloknya itu misalkan panjangnya 4 meter lah, lebih mudah. Berarti si AB ini luasnya luas segitiga ini berarti ini luasnya kan gitu ya, luasnya itu 4 dikali, kalau tadi kotak misalkan kotaknya 4, ini harus dapat kotak dulu ya, bentar biar ini dulu. Gitu ya. Nah, yang ini luasnya itu misalkan di sini 4 meter, di sini juga 4 meter, kan gitu ya. Artinya luas segitiga ini kalau misalkan setengah dari ini kan 2 berarti ya tingginya ya. Untuk rumus segitiga itu 4 kali alas kali tinggi bagi 2.
berarti kurang lebih 4 lagi ya, 4 meter misalkan persegi, 4 meter persegi. Oke. Paham ya? Oke, saya stop yang ini, kita masuk lagi. Sudah ditentukan bahwa sudah dibuat bahwa barusan luas segitiga yang AB ini volumenya itu 4 meter persegi. Untuk menentukan segitiga, artinya luas AB 4 meter, karena ini 4 sisi sama persegi gitu ya. Artinya yang BD juga 4, yang CD juga 4 meter persegi, yang AC juga 4 meter persegi. Artinya luas keseluruhan ini sesuai dengan konsep kita bahwa 4 persegi plat lantai ini 4 kali 4 kan gitu ya. 4 kali 4 berarti 16 berarti tadi per sudutnya persegitiganya 4 kan gitu ya. Oke, berarti benar, berarti bahwa luas segitiga ini 4 meter. Oke, kita masuk di bentuk model bentuk memanjang dengan 4 sisi pendistribusian si beban atau gaya. Di sini ada perbedaan dengan yang awal bahwa kalau yang tadi 4 sisinya itu bentuk persegi, kalau di sini bentuknya memanjang. Artinya ada model yang bentuknya ini trapesium gitu ya. Yang beda dengan segitiga. Kalau yang segitiga AB dan CD ini sudah pasti tadi sudah dihitung bahwa kita 4 meter persegi. Ketika si luas lantai ini 4 ya. Nah, yang memanjang di AC dan BD ini taruhlah kita hitung 6 meter gitu ya. Lebih panjang dari AB gitu kan. Berarti BD ini panjangnya ini 6 meter. Bisa dihitung sama kita bahwa untuk menghitung trapesium alas alas bawah tambah alas atas bagi 2 dikali tinggi. Artinya kalau misalkan kita menentukan 6 meter di sini, alas bawah 6 meter, alas atas otomatis kita bisa menentukan ini berapa kira-kira 2 meter kan gitu ya. Alas atasnya 2 meter. Bisa diilustrasikan di Word. Ini stop dulu. Saya masuk di share jendela yang Word-nya. Coba kita tarik ke bawah. Kita bentuk nah, ini maksud saya nih. Kalau misalkan ini 6 meter, ini 4 meter, otomatis tinggi ini kan 2 meter gitu ya. Ini 2, ini juga 2. Berarti di tengah 2 meter. Artinya rumus perhitungan trapesium yang kita inginkan adalah, atau di mana ya? Di sinilah. BD. Alas bawah itu misalkan 6 di plus 2 dibagi 2 dikali 2 ya.
berapa ya? 6, 12, 12 Pak. 12 ya. Oke, Ya. 12 ini berarti trapesium yang ada di sini yang tadi kita buat. Nah, yang kita rencanakan berarti 12 meter persegi. Oke. Paham ya? Oke, berarti sudah kita dapatkan lah ya bahwa AB luasnya 4 meter, BD luasnya 12 meter. Otomatis AC juga sama di sini 12 meter. Dan CD juga berarti 4 meter. Kalau 4 kali 6 berapa ya? 24. 34. 24. Berarti tadi bukan 12 berarti. Tadi teh 8. 8 ya. Ya Pak, 8. Ya Pak, 8. 6 ditambah 2 8 dibagi 2 kan gitu. Tadi teh 6 ditambah 2 dibagi 2 4 dikali 4 kan gitu ya. 16. Kumanya? Alas tambah. Bentar. Bukan 2, 4. 6 ditambah 2 dibagi 2 kan gitu ya. Coba sambil di konsep lagi. Dikali 2 kan gitu. Dikali 2 karena alasnya 2. Karena alas ini 2, tinggi trapesium ini 2 meter karena di segitiganya 2 meter ya. Ini 2 meter, alasnya 2 meter, ininya 6 kan gitu ya. Berarti 6 ditambah 2 meter alas atas bagi 2 dikali tinggi dari segitiga trapesium ini. Itu ya, benar nggak? Iya Pak. Benar. Jadi 8, ini luasnya 8 ya. Ada yang konsep? Ada yang konsep nggak? Ada nggak? Benar nggak? Ini 8. Luas BD ini 8, benar nggak? Saya coba hapus ini. Benar nggak ini? 8. 6 ditambah 2, 8 dibagi 2, 4. Kan gitu ya. BD ini D, ini B. 6 ditambah 2 dibagi 2, 4 dikali 2, 8 kan gitu ya. Berarti luas ini 8 meter. Kan gitu. Benar nggak? Oke. Kalau sudah benar kita masuk di ini. Ini pendistribusian plat lantai ke balok dengan luas sudah
hitung sama kita bahwa luas segitiga ketika yang tadi 4, ini trapesiumnya 8, berarti trapesium BD dan AC ini sama, luasnya. Kalau CD dan AB ini sama luasnya. Artinya jumlah keseluruhan dari luas bentuk memanjang ini ketika di AB 4 dan BD 6, luas keseluruhannya itu 24. 8 tambah 8, 16 ditambah 4 tambah 4, 8. Jadi 16 tambah 8, 24. Oke, benar ya. Ini untuk pendistribusian beban ketika bentuknya memanjang. Ini diilustrasikan bahwa kita ini plat lantai. Di model yang ketiga, ketika ada bentuk lantai memanjang di sini dengan dua sisi. Kenapa disebut dua sisi? Karena desain yang kita buat, misalkan lantai ini posisi A dan B ini tidak ada balok, C dan D ini tidak ada balok di sini. Yang ada balok itu cuma B dan BD dan AC. Paham ya? Ini bukan balok, CD ini bukan balok, tapi plat lantai. AB ini bukan balok, tapi lantai. Sehingga pendistribusiannya itu dibagi dua, mengarah ke balok yang dibuat sama kita gitu. Jangan mengarah ke plat lantai yang tidak ada baloknya untuk pendistribusian plat. Bisa dipahami? Maksudnya bisa dipahami nggak? Halo? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Artinya si plat lantai yang bentuk memanjang ini dengan dua sisi, di sini tidak ada balok antara AB dan CD. Yang ada baloknya itu BD dan AC. Nah, sehingga pendistribusian plat lantai nanti mengarah ke yang ada baloknya, kan gitu maksud saya gitu. Mengarah pendistribusiannya ke bagi dua antara AC dan BD, sehingga perhitungan distribusi pembebanannya kedua sisi tersebut. Oke, kalau bisa dipahami, dilanjut. Yang lain bisa jawab nggak? Paham ya? Paham. Untuk distribusinya paham. Oke. Pendistribusian sudah dilakukan sama kita. Perhitungan luas di lantai sudah dibuat sama kita. Tinggal kita menghitung perhitungan beban plat. Nah, terkait beban apa saja yang ada di plat tersebut, kan gitu. Di situ di plat ada beban mati dan ada beban hidup. Beban mati di plat itu terdiri dari berat sendiri plat. Plat itu punya beban ya. Misalkan ketebalan platnya itu ini saya buat 0,12 meter atau 12 cm. 12 cm ketebalan plat. Dikali 2400 kg per meter kubik. Saya tanya, ada yang tahu nggak ini 2400 ini apa kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Ini 2400 itu apa?
Oke. Untuk berat sendiri plat, ketika tebal plat 12 cm atau 0,12 meter dikali 2400 itu berat BJ dari plat beton struktur. Artinya 2400 ini beton struktur. Berat jenisnya itu 2400. Kalau berat beton saja 2200, kalau mortal 2100, sehingga plat sendiri beban plat berat sendiri plat itu 2400 dikali ketebalan mendapatkan nilai 288 kg meter persegi. Kenapa di sini ada meter kubik, tapi notasi hasil satuannya jadi kilogram per meter persegi? Ada yang bisa disimak yang menyimak nggak ini? Kira-kira kenapa jadi meter persegi dari kubik? Halo? Ada yang bisa jawab nggak? Ini terkait notasi nih, terkait notasi. Di sini kan kubik ya M3, kilogram M3. Kenapa jadi kilogram M2 ini? Ini karena nanti di satuan ini sangat berjelimet ya, terkait satuan di perhitungan ini. Kenapa dari meter kubik jadi meter persegi? Karena ada ketebalan di sini. Ketebalan di sini M1 kan ya, atau meter lari atau meter tinggi gitu ya. Ketika M1 dikali M3 ini mengurangi jadi M2 kan gitu ya. M2 karena kilogramnya cuma 1, jadi kilogramnya tetap, tapi meternya yang mengurangi. Harusnya kan kalau ditambah jadi M4 gitu ya, karena perkalian jadi M2 gitu. Jadi si meternya itu jadi meter persegi, tadinya kubik jadi meter persegi. Ini untuk notasi lah ya, satuan. Paham ya? Biar nggak kecepatan nih saya, supaya nanti pemahamannya di satuan juga lebih paham. Yang kedua ada finishing adukan, bolehlah disebut perata lah gitu di atas lantai lantai plat. Kita diaduk lagi untuk meratakan supaya tidak ada kebocoran, nanti tidak bocor gitu ya si lantai itu. Yang tadinya 12 mili ditambah 2 cm lah, 2 cm untuk adukan. Nah, adukan ini BJ mortal berarti ya, adukan ini BJ-nya mortal dikali 2100 kg meter kubik menghasilkan 42 kg meter persegi. Untuk berat finishing masuk ke marmer atau granit atau keramik lah kita masuk di ketebalan misalkan 1 cm dengan BJ-nya 2400 menghasilkan 24 kg meter persegi. Ada berat plafon, berat ME ya, sehingga total dari beban mati plat lantai menghasilkan 397 kg per meter persegi. Ini total per meter persegi, kilogram per meter persegi. Dengan catatan bahwa kita di sini baru menghitung berat plat per meter persegi dalam satuan kilogram per meter persegi gitu ya. Sedangkan beban hidupnya ketika misalkan desain kita ini untuk apartemen lah ditentukan 250 kg per meter persegi.
dari mana Kak ini misalkan apartemen sehingga bisa segini gitu ya. Beratnya ini dari peraturan pembebanan. Ini ada di buku peraturan pembebanan. Dan berat yang lainnya juga ada sebenarnya. Berat beban mati, beban hidup di peraturan pembebanan. Kita tinggal kita bisa memasukkan pembebanan tersebut. Paham? Ini paham nggak? Sampai di sini? Coba kasih paham ya? Bisa dipahami ya? Ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Sok sambil ditanyakan aja supaya nanti tidak kecepatan saya menjelaskannya. Kenapa, dari mana, kan gitu ya, supaya nanti bisa pelan-pelan menjelaskan perhitungannya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut dulu. Ini terkait perhitungan beban plat, beban mati dan beban hidup. Oke, kita masuk di beban plat tadi gitu ya. Beban plat tadi, beban mati lah, beban mati dulu ya yang dihitung. Ini beban mati yang ini. Kita tadi kan udah dapat luas kan ya. Luas dari beban, luas dari plat di, misalkan ini beban matinya itu di posisi ini AB. Nah, posisi AB yang segitiga ini ya. Ini luasnya berapa ini tadi? 4. 4. Nah, artinya 4 di sini kita masukkan ke sini luas. Luas ini 4. Ini beratnya dari berat beban mati plat gitu ya. Beban mati plat, berat plat beton menghasilkan 397 kali 4, karena 4 ini luas dari ini. Luas dari AB. Berarti kita menghitung balok yang posisinya AB, yang ini, posisi ini. Oke, kita lanjut. Sehingga berat plat beton bukan per meter lagi ini, tapi dalam satuan kilogram. Sudah dalam satuan kilogram. Tadi menghasilkan berat platnya kilogram per meter persegi. Luasnya 4 meter persegi, karena M2 dan M2 ini dikali, jadi habis, M2-nya habis, tinggal kilogram. Jadi artinya 1588 ini berat posisi plat lantai yang di posisi sudut AB gitu ya. Sudut ini. Di sudut ini plat lantai ini beratnya itu 1588. Ini beratnya. Paham ya? Paham? Halo? Bisa dijawab ya, biar saya bisa masuk terus. Oke, kita sudah menentukan berat plat di posisi sudut AB. Oke, platnya sudah dihitung sama kita. Tinggal menghitung berat sendiri balok. Beban mati, perhitungan beban mati balok. Artinya kita menghitung baloknya. Balok posisi di AB. Posisi di AB ini baloknya itu dengan ketinggian 30 cm atau 0,3 meter dikali lebar bawahnya itu, lebar B-nya atau B-nya 0,15. Jadi dimensi balok tersebut 30 kali 15 kan gitu ya. 30 kali 15. Ketika panjangnya sudah ditentukan sama kita tadi, panjang baloknya itu 4 meter. Yang ini AB ini panjangnya 4 meter gitu ya. Dengan
dengan posisi balok AB ini dimensinya 30-15. Oke, 30-15 dengan panjangnya 4 meter. Dikali BJ, berat jenis dari berat jenis apa ini? 2400. Yang tadi saya jelaskan. Biar nyambung aja. Ada yang bisa jawab? Ya, berat beton struktur. Berat beton struktur 2400. Artinya luas balok dikali panjang balok dikali berat beton struktur menghasilkan 432 kg. Si balok tersebut menghasilkan 432 kg yang panjang 4 meter itu ya. Oke, berat beban mati balok sudah kita hitung, platnya sudah kita hitung. Tinggal di atas balok ini misalkan ada apa ya? Ada bata merah. Pasangan bata merah. Karena pasangan bata merah ini tebalnya misalkan 0,147 kali tinggi bata merahnya 4, otomatis panjangnya mengikuti balok tadi ya. Di sini bata merahnya tidak ada jendela, misalkan polos bata merah saja supaya mudah menghitung. Jadi bata merahnya tidak ada apa-apa, kecuali nanti kita perhitungannya di posisi bata merahnya ada jendela gitu. Kalau ada jendela bisa dikurangi luas jendelanya berapa, berarti mengurangi berat dari pasangan bata. Oke, BJ bata merah 1700 kg per kubik. Karena ini tebal, ini tinggi, ini panjang, otomatis ini jadi kubik kan ya tuh ya. Dikali kubik berarti tinggal kilogram. Di sini pasangan bata merah ini seberat 3.998,4 kg untuk berat bata merah. Oke, di lapisan bata merah karena ada finishing misalkan plesteran, kita buat plesterannya misalkan ketebalan 2 cm gitu ya, 2 cm. Untuk plesteran kiri kanan berarti kali 2 ini. Ini 2 ini sisi luar sisi dalam kan itu. Ini 2 sini maksudnya sisi luar sisi dalam. Tingginya otomatis 4 meter mengikuti yang bata merah. Dan panjangnya juga sama 4 meter untuk mengikuti balok. Dengan BJ plesteran 21 kg per meter persegi. Dengan menghasilkan berat plesteran ini 672 kg. Jadi total beban mati dinding ini 4.670 kg. Oke. Berarti kita sudah dapat berapa poin tadi? Untuk luas, untuk berat plat beton, baloknya dan beban berat dindingnya itu di atas balok. Oke. Kita menghitung ditambah tadi ada beban hidup gitu ya, di lantai itu ada beban hidup. Karena beban hidup untuk lantai tadi saya perhitungkan, saya desain dengan untuk apartemen seberat 250 kg per meter persegi. Nah, kali luas lantai yang tadi sama, kali luas lantai AB tadi, luas segitiga AB ini 4 meter kan ya, 4 meter persegi. Jadi beban hidup, berat beban hidup si lantai tersebut sebesar 1 ton atau 1000 kg. Oke, tadi sudah didapat platnya, baloknya, dinding batanya, dan beban hidupnya.
berat hidupnya. Nah, kita masukkan ke sini. Berat plat tadi sudah 1588. Berat balok kita dapat 432 kg. Berat pasangan batanya 4670,4 kg. Sedangkan jumlah beban mati atau disebut kide lah ya, kita sebut kide 6690,4 kg. Artinya beban keseluruhan dari yang 3 item tadi, plat, balok, sama bata, dengan jumlah beratnya itu 6690,4 kg. Sedangkan beban hidupnya atau KL yaitu 1 ton. Kita masuk ke kombinasi pembebanan. Ketika si lantainya itu yang dihitung sama kita ini baru lantai atau posisi di AB tadi ya, di posisi di AB, luas di AB atau posisi balok AB. Kalau di perencanaan kita sebenarnya jangan seperti ini, jangan AB, tapi misalkan kita menghitung balok 1 lah, misalkan balok 2, balok 3 gitu kan ya. Karena di plat lantai ini misalkan ada beberapa balok, kita notasikan aja, jangan AB, BD gini jangan, tapi balok 1 misalkan di sini, balok 2 di sini, balok 3, balok 4 kan gitu. Nanti perhitungan balok 1 di sini sama notasi di sini juga harusnya B1 gitu, B1 artinya yang luasnya sama, prototipe kita notasikan sama, dan luas atau jenis baloknya atau dimensi baloknya yang sama itu notasikan sama gitu baloknya, supaya nanti di perencanaan kita ini balok B1 ini ada berapa buah kan gitu ya, untuk menghitung notasi pembalokan. Artinya si pekerja nanti untuk perhitungan B1 misalkan, berarti prototipe B1 ini sama bentuknya seperti ini dan beratnya itu sama seperti yang kita rencanakan. Oke. Nah, ketika di sini di AB atau di B1 balok 1 kita kombinasikan pembebanan tersebut dengan rumus QU sama dengan 1,2 kali QD ditambah 1,6 kali QL. Artinya QD ini tinggal masukkan beban mati 1,2 kali beban mati 6690,4 ditambah beban hidup 1,6 dikali 1000 kg menghasilkan 9628,48. Ini perhitungan berat kombinasi dari balok AB, posisi di balok AB, atau di misalkan kita notasikan B1 lah gitu, balok 1. Sampai di sini silakan, ada yang ditanyakan? Ya, udah cukup jelas. Pak mau nanya, Oke, siap. itu ngitung 1400 kg untuk coran baru apa coran lama Pak yang umurnya lama? Mana yang mana? Yang Apa itu sama besinya udah dihitung Pak? ini 2400. Yang mana yang? Yang 1400 ya. Nah, 2400 ini perhitungan yang baru. Artinya saya mencaplok bahwa 2400 ini dari peraturan pembetonan. Saya ini ada ininya ya, apa, peraturan pembetonan. Saya nanti share bentar. Oh ya, itu udah rumus itu Pak ya. Udah rumus. Koefisien jadi apa ya? Ya, koefisiennya itu. Nanti saya share ini ya, dulu bentar. Saya lihat peraturan pembebanan. Nah.
Ya, sini. mangga Pak. Siap. Bentar, saya buka dulu ini. Artinya pembebanan-bebanan yang dimasukkan itu harus berdasarkan dari beberapa referensi juga kan gitu ya, supaya nanti di perhitungannya kita berdasarkan kan gitu ya, berdasarkan referensi pembebanan ini misalkan. Apabila ada pembebanan yang terbaru misalkan dengan referensi buku yang baru atau peraturan yang baru, boleh dijadikan sandaran bagi kita kan gitu. Cuma yang terpenting kita paham bahwa cara menghitung dan menentukannya yang harus paham. Oke, kita, ada yang masuk berat. Stop sharing yang ini, terus ini, nah, udah kelihatan? Ya kan Pak? Udah, ntar saya ada yang masuk nih, banyakan yang masuk. Udah kelihatan ya ini ya, pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung. Udah ada ya? Udah, Departemen Pekerjaan Umum. Ini di sini ada beberapa pembebanan, ada beban mati, beban hidup, angin, gempa, beban khusus, beban batas, beban kerja, dan selanjutnya. Artinya perhitungan-perhitungan yang tadi silakan mengadopsi peraturan yang ada di peraturan, buku-buku peraturan. Nah, contoh di sini saya ambil yang ini barusan. 2.400 ini bahan bangunan ketika betonnya bertulang. 2.400 ya kilogram per meter kubik. Nah, sedangkan beton yang tidak bertulang ini 2.200. Kalau yang 2.400 itu ketika si betonnya pakai tulangan, perhitungannya pakai tulangan. Tapi ketika tidak pakai tulangan, misalkan untuk rabat, untuk apa ya di atasnya, ini pakai beton yang tidak pakai tulangan. Paham ya? Oke Pak. Ya, di sini beberapa peraturan nanti saya share. Barangkali ada yang butuh lah ya, nanti untuk menghitung beban, silakan ambil referensi dari berat ini misalkan. Adapun misalkan saya ini dapat yang terbaru, misalkan peraturannya itu lebih bagus, mangga. Ada buku terbaru terkait pembebanan, karena peraturan yang lama misalkan direvisi lah, diulang sama penerbit atau sama pengarangnya, misalkan sama penulisnya direvisi, boleh. Justru saya ingin ada sumber-sumber yang terbaru supaya kita lebih update. Oke. Yang lain mangga, yang lain terkait perhitungan ini. Apa itu bertanya? Oke, saya stop dulu ini rekaman.